percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Salve sahabat Katoliku keren, pada tanggal 26 Agustus 2019 yang lalu, usai mengkaji calon ibu kota baru, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan bahwa ibu kota negara Indonesia akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di utara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan di selatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada tanggal 17 Januari 2022, ibu kota baru negara Indonesia akhirnya resmi dipindahkan usai DPR RI menetapkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang. Ibu kota baru ini juga akhirnya memiliki nama, yaitu Nusantara. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan ini disambut dengan sangat positif oleh masyarakat Indonesia demi pemerataan pembangunan. Sejumlah arsitek telah mendesain bangunan pemerintahan baru di IKN Nusantara ini, termasuk di dalamnya tempat ibadah. Salah satunya desain bernama Aku Rukun. Di kompleks kawasan ini akan berdiri sejumlah tempat ibadah bagi para penganut agama Indonesia. Di kompleks Aku Rukun ini juga terdapat gereja Katolik yang akan direncanakan dibangun. Inilah penampakan desain gereja Katolik bernama Gereja Katedral Nusantara di Ibu Kota Negara Baru Indonesia. Gereja Katedral Nusantara ini nantinya akan menjadi tempat ibadah bagi umat Katolik di Ibu Kota Negara Baru Nusantara, berkonsep hijau dengan kumpulan tanaman di sekeliling gereja. Sisi interior gereja juga dirancang dengan konsep kayu sebagai simbol alam Kalimantan yang terlestari, hijau dan asri. Alam indah yang berpadu dengan iman Katolik yang kudus. Terdapat juga salib Tuhan Yesus berukuran besar yang akan diletakkan di altar gereja. Sahabat Katoliku keren, saat ini kawasan ibu kota baru negara Indonesia yaitu IKN Nusantara meliputi dua paroki, yaitu Paroki Santo Pius X Tenggarong dan Paroki Santa Maria dari Fatima Penajam. IKN Nusantara sendiri masuk dalam wilayah Keuskupan Agung Samarinda. Di kawasan IKN Nusantara saat ini juga, populasi umat Katolik mencapai hampir 4.500 jiwa atau mencakup hampir 2% dari 252.000 jiwa penduduk IKN Nusantara saat ini pada 2022. Tentunya jumlah umat Katolik termasuk penduduk di IKN Nusantara ini akan bertumbuh pesat di masa depan karena IKN Nusantara menjadi ibu kota negara baru Indonesia. Di sisi lain, jika Gereja Katedral Nusantara ini berdiri, maka tentunya sebuah keuskupan perlu dimekarkan terlebih dahulu di wilayah ini agar gereja tersebut bisa memiliki status katedral atau tahta uskup. IKN Nusantara sendiri akan dimekarkan menjadi wilayah setingkat dengan provinsi seperti DKI Jakarta. Maka dari segi wilayah gereja, tidak menutup kemungkinan Nusantara ini juga akan dimekarkan menjadi Keuskupan Agung yang baru, pemekaran dari Keuskupan Agung Samarinda. Bila tak ada pemekaran keuskupan, maka Keuskupan Agung Samarindalah yang kemungkinan akan berganti nama menjadi Keuskupan Agung Nusantara karena ibu kota negaralah yang biasanya berstatus Keuskupan Agung seperti Keuskupan Agung Jakarta. Hal ini juga sama seperti yang terjadi di Brasil, di mana ketika Brasil memindahkan ibu kota negaranya ke Brasilia, Brasilia secara otomatis langsung menjadi Keuskupan Agung Brasilia. Apapun itu kita doakan yang terbaik ya sahabat Katoliku keren. Yang pasti kita berharap semoga dengan adanya rancangan desain Gereja Katedral Nusantara ini menjadi inspirasi iman khususnya bagi umat Katolik di wilayah ini dan juga umat Katolik yang nantinya akan datang berkarya di ibu kota negara baru Indonesia ini di masa depan. Gereja Katedral inilah yang akan menjadi rumah bagi umat Katolik di ibu kota negara baru Indonesia yaitu Nusantara. Sekian dan terima kasih Katoliku keren, salve!